Oke, baik, di video ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara menghitung CPL atau cost per lead. CPL ini dipakai untuk membuat KPI atau Key Performance Indicator. Tujuannya adalah memperlihatkan apakah iklan kita boncos atau tidak ya. Nah, contohnya kita sudah punya iklannya ya. Nah, contoh saya sudah ngiklan, contoh katakanlah saya punya ini ya. Nah, iklan ini contoh ya. Nah, dari sini saya udah dapat CPL-nya adalah ini ya, teman-teman bisa lihat di sini saya punya CPL itu adalah 4000. Nah, kita lihat apakah iklan ini boncos atau tidak. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan menggunakan Excel dan kita akan lihat apakah iklan boncos atau tidak, dan selanjutnya kita akan bikin rule ya. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini ya. Oke, kemudian klik di sini ya, di sini. Oke. Nah, kita akan bikin menggunakan ini ya. Nah, yang pertama kita buat CPL perusahaan ya. Nah, ini cara menghitungnya ya. CPL sama dengan profit ya, profit dikali closing rate ya, closing rate. Nah, contoh katakanlah profit produknya ya, katakanlah produknya 100.000 contoh ya. Ini saya katakan 100.000 ya. Anda mau jual produk fisik, produk digital sama ya. Kemudian closing rate-nya berapa? Ya, closing rate. Nah, ini ya. Nah, apa itu closing rate? Closing rate ini adalah kemampuan CS untuk mengclosingkan. Nah, ini ya contoh ya. Nah, misal katakanlah Anda punya CS, misal katakanlah ini kan ketika kita dapat lead ini ya kan belum tentu semua transfer ya. Nah, misalnya dari 84 ini berapa yang transfer gitu ya. Nah, misal katakanlah Anda punya katakanlah satu hari di satu CS itu ada 10 yang nge-WA gitu ya. Katakanlah Anda dapat 10 gitu ya, satu CS gitu ya. Nah, kemudian katakanlah dari satu CS, mungkin CS itu ya, CS ini customer service ya, tukang closingnya. Misal katakanlah dari 10 itu cuma satu gitu, cuma satu yang bisa closingkan. Jadi maka hitungannya adalah 10 dibagi 100 dikali 100%. Nah, kayak gitu ya. Berapa? 10% ya. Jadi kita mendapatkan 10% ya. 10% gitu ya. Jadi 1 dibagi 10 kali 100% berarti 10%. Nah, jadi kita mendapatkan ini. Nah, kemudian kita mendapatkan CPL perusahaan kita ya. CPL perusahaan kita adalah ini ya. Nah, ini dikali ini ya sama dengan 10.000. Maka kita sudah dapat perusahaan CPL kita, pastikan 10.000 perak ya. Nah, kita akan lihat apakah iklan ini boncos atau tidak. Maka kita lihat CPL iklan ya. Nah, katakanlah di CPL iklan tersebut ternyata ini kan 4.000 ya. Biar mudah hitungnya katakanlah 5.000 deh ya. 5.000 ya. Misalkanlah 5.000 perak gitu ya. Nah, kemudian biaya iklan, katakanlah biaya iklan hari itu saya cuma 100.000. Jadi cuma 100.000 ya katakanlah. Maka saya akan mendapatkan leads ya atau prospek berapa? Berarti ini dibagi ini sama dengan saya punya dapat 20 prospek. Kemudian closing rate-nya ya, CS-nya itu dari 20 ya kali 10% berarti 2. Maka omset saya adalah omset ya. Oke ya. Nah, 2 dikali profit ya, maka 200.000. Kemudian maka apakah saya untung atau rugi? Ya, untung atau rugi ya, rugi. Nah, tentu omset dikurang biaya iklan. Nah, maka saya untung teman-teman ya. Jadi seperti itu ngitungnya. Nah, maka pastikan CPL kita 10.000 ya, di bawah 10.000, jangan di atas 10.000, karena kalau di atas 10.000 kita rugi. Nah, contoh katakanlah misalnya CPL kita ternyata di sini 20.000 misalnya. Nah, contoh misal kita 20.000 perak nih misal, maka kita akan rugi 50.000. Apalagi kalau misalnya CPL kita sampai 50.000 perak misalnya, maka lebih rugi lagi. Nah, pastikan CPL di bawah 10.000. Nah, katakanlah tiba-tiba Anda bagus iklannya ya, dapat 3.000, maka Anda bisa profit ya.
Apalagi kalau misalnya closing rate CS Anda bisa dinaikkan, misalnya Anda sudah ajarin gimana teknik closingnya, bisa 50%, maka bisa naik. Nah, seperti itu teman-teman caranya untuk menghitung CPL. Nah, selanjutnya kita akan bikin rule ya. Katakanlah teman-teman 10% ya. Nah, berarti 10.000, maka kita bisa bikin ini rule ya. Contoh, kita tandai dulu di sini ya. Kita tandai CPL 10.000. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita tandai dulu ya. Terbitkan. Oke, kemudian yang ini juga sama. Nah, ini juga ya. Oke, terbitkan. Kita tandai dulu ya di sini biar jadi tidak terpengaruh dari yang lain ya. Iklannya di sini sama, di sini juga. Nah, terbitkan gitu ya. Oke, selanjutnya setelah terbit ya, semuanya terbit, maka selanjutnya kita bikin rule. Oke, kita terbitkan. Oke, udah ya. Oke, kita coba di sini. Yang agak loading ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah CPL. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan bikin rule ya. Klik lightnya. Nah, pastikan rule-nya di sini agar nanti teman-teman bisa membuatnya ya. Oke, kita bikin rule, klik lainnya. Nah, ini buat aturan. Ya, aturan itu rule ya. Kalau bahasa Indonesia aturan. Klik sini, aturan khusus. Selanjutnya. Nah, kemudian kita tulis ya. Matikan iklan jika CPL lebih besar dari 10.000. Nah, kayak gitu ya. Kemudian aktifkan aturan untuk semua set iklan. Tindakan non-aktif. Oke. Nah, kemudian biaya perhasil. Nah, perhasil boleh ya. Atau Anda bisa buat cost per lead juga bisa ya. Nah, misalnya contoh, oke, karena ini pakai lead ya. Pakai lead biaya perhasil kita tulis saja 10.000 perak ya. Oke, tambahkan ini. Nah, kemudian kita tulis juga name ya, nama ya. Nama. Nah, set iklan yang ada tulisannya ini ya, CPL 10.000. Kemudian tambahkan. Oke, jadi biaya perhasil 10.000, CPL yang ada tulisannya CPL 10.000 ya. Kemudian maksimal, kemudian buat. Nah, seperti itu dan tutup ya. Oh, kenapa ini ini karena CBO ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman untuk membuat rule ini pastikan uangnya ada di bagian ini, karena uangnya ada di bagian campaign ya. Nah, Anda bisa ubah dulu di bagian ini. Nah, baru kemudian Anda bisa bikin rule. Atau misalnya Anda bisa kayak gini ya. Ini karena CPL-nya 4.000 ya. Nah, ini masih aman lah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika Anda membuat rule, pastikan uangnya ada di sini agar nanti teman-teman bisa membuat aturan seperti itu. Oke, semoga membantu dan semoga bermanfaat. Itulah cara bagaimana membuat iklan Anda tidak boncos dan Anda sudah belajar bagaimana tekniknya. Nah, untuk iklan jualan itu sama ya, sama bedanya hanya teman-teman nanti munculkan aja eventnya ya. Ini tadi lead, nah ini contoh beli. Nah, kalau beli itu ada pembelian ya, ada add to cart ya, ada tambah keranjang. Jadi ada 3 halaman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sukses Anda dan semangat.